Munajah Banten. Di video kali ini, aku bakalan ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing bareng alumni SMK Babu Najah yang sekarang ini berada di Malaysia loh. Apakah kalian kepo? Aku juga kepo loh sebenarnya. Makanya aku mau ngajakin kalian untuk tanya-tanya bareng. Sebelum kita tanya-tanya bareng, ada baiknya kalian subscribe, like video ini. Halo, hai. Apa kabar Teh? Hai. Halo, Jing. Iya. Gimana kabar Teh sekarang? Halo. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Teh? Di sana Teteh betah apa enggak sih? Teteh di sana? Kalau di sini, Iya. ya kalau dikatakan betah atau enggak, sebenarnya dimanapun kita berada di negara lain pasti ada betah dan enggak betahnya. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Kita kayak menyesuaikan diri aja. Sebenarnya dari sebagian betah itu ada juga yang enggak betah gitu. Tuh aja sih. Oke, Teh. Sebelumnya nih, aku belum kenalan loh sama Teteh. Nama Teteh itu Susilawati dari lulusan SMK Babu Najah tahun 2016, yang sekarang umurnya udah 22 ya. Itu jurusannya multimedia, dan juga boleh dikatakan udah lama juga ya, nggak kerasa udah 4 tahun, 3 tahun ya lulus. Tapi alhamdulillah masih ingat yang guru-gurunya juga masih banyak pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain dari SMK gitu. Dan sekarang bisa ngomong lagi sama penerusnya gitu. Iya SMK Teh. Babu Najah. Iya. Boleh dikenalin Teh aku? Iya ya. Ya. Sebelumnya Teh, nama aku itu Nika Almi ya Teh. Sekarang aku lulusan tahun corona ini Teh, angkatan corona. Iya, betul. Dari jurusan akuntansi. Akuntansi itu kan baru 2 tahun ya. Makanya Teteh 2 nggak tahu. tahun. Iya kayaknya. Iya kayaknya 2 tahun. Karena dulu itu sempat isu-isu mau ada akuntansi sih. Tapi nggak jadi juga. Udah berapa lama sih Teh kalau boleh tahu Teteh sekarang di Malaysia? Sekarang kalau dihitung-hitung udah 2 tahun 2 bulanan. Lama juga Lumayan ya? lama juga tapi nggak kerasa sih. Karena kerja terus tiap hari kan. Iya. Emang Teteh kalau misalkan pulang gitu, udah pernah pulang belum sebelumnya ke Indonesia gitu? Cuti ya. Cuti udah pernah waktu bulan Januari sampai Februari, itu 1 bulan aku cuti balik Indonesia ya tentunya. Dan itu pun berdasarkan tanggal yang ditentuin, karena di pas tanggal-tanggal segitu itu, bulan-bulan segitu itu orderan tuh sedikit, jadi belum ada banyak kerjaan. Kalau misalkan nggak pulang gitu Teh ya, apakah Teteh sering video call bareng keluarga gitu? Iya, sering banget, malah hampir tiap hari sih. Kadang juga pernah kalau lagi sibuk banget sampai seminggu sekali, tergantung dari kondisi dan keadaannya gitu, bisa apa enggaknya. Tuh. Hei, itu ya Teh, apa namanya? Rindu banget ya pastinya. Kalau misalkan Banget sih. Banget, apalagi kalau lagi capek kerja tuh bener-bener ya ampun. Kayak kan harus pulang kerja harus masak lagi sendiri gitu. Sedangkan kalau di rumah pulang kerja otomatis sudah ada makanan, jadi tinggal makan gitu. Sekarang bener-bener semuanya harus sendiri, mandiri kan. eh, sebelumnya Teteh ini punya mimpi pengen keluar negeri kerja gitu, apa gimana? Apa berjalannya waktu aja gitu? Bisa dikatakan mengikuti waktu ya. Karena emang nggak kepikiran banget bisa kerja di luar negeri. Adapun dulu kepikiran ingin kerja setelah lulus itu kayak kerja di negara Asia lain seperti Korea atau Jepang. Tapi itu susah karena butuh duit training juga. Dan ya pokoknya prosesnya lebih lama lagi kan. Sedangkan di saat itu, Tete juga butuh
langsung gitu, duit secara cepat, dan orang tua juga benar nggak mampu buat ngebayarin training segala macam gitu. Jadi keadaan itu yang membuat Teteh bisa langsung ke sini, dan juga cepat juga prosesnya, 3 bulan doang gitu. Oh ya Teh, Teteh kerja di Malaysia itu bagaimana sih Teh kerjaannya? Kerja di Malaysia itu kebanyakan pabrik ya, jarang banget kalau yang lain kayak masalah office itu jarang banget, kebanyakan pabrik sih. Banyak sekitar hampir 50% warga sini itu foreign gitu, jadi warga negara lain kebanyakan gitu. Terus susahnya kerja di sini itu ya beberapa pabrik tersebut itu kilang atau pabrik. Jadi mereka itu kayak ada beberapa kilang yang toleransi sama agama, jadi menyediakan tempat ibadah untuk kita, tapi ada juga yang enggak gitu. Kan tergantung atasannya dan tergantung aturannya sendiri gitu. Terus kerjanya itu 12 jam pokok, 10 jam pokok dan 12 jam itu dengan overtime, lemburan gitu. Apakah Teteh ada kesulitan gitu kan bahasanya Malaysia sama Indonesia gitu? Sebelumnya Ya, gitu. awal-awal bener-bener nggak nyambung. Awal bener-bener nggak nyambung karena apa ya, yang kita dengar itu sebuah hal yang apa gitu, ini aneh banget gitu, yang biasa kita gunain di bahasa Melayu itu. Contohnya ketika mereka menanyakan, adek duduk di mana, nah kita kan nggak ngerti itu apa sebenarnya itu. Duduk itu masih kita duduk kan, tapi dalam bahasa mereka duduk itu tinggal, tempat tinggal. Jadi adek tinggalnya di mana gitu. Nah itu benar-benar aku kayak bengong, apa maksudnya gitu. Apa maksudnya? Akhirnya aku nggak bisa ngejawab apa maksud ini. Sekarang udah alhamdulillah sih udah terbiasa sama bahasa Melayu dan lumayan bisa gitu. Ya belajar aja dari mereka gitu. Kadang mereka juga sharing, belajar dari bahasa Indonesia. Kadang mereka juga pakai bahasa kita kalau ngomong sama kita gitu beberapa. Nggak terlalu sulit ya Teh ya bahasanya? Sebenarnya kalau bahasa Melayu aslinya itu hampir sama Indonesia. Tapi kebanyakan di sini mereka mengikuti bahasa Melayu daerahnya sendiri. Contohnya kayak bahasa Melayu di Kedah itu beda lagi, bahasa Melayu di Johor beda lagi. Jadi tergantung daerahnya sendiri itu beda. Ya kayak Jawa sama Sunda kayak gitu. Disatukan oleh bahasa Indonesia gitu. Gimana sih Teh sebelumnya bisa kerja di Malaysia kayak gini seperti sekarang? Sebelumnya nggak kepikiran ya bisa ke Malaysia. Bapak Irman yang terima kasih banyak udah ngebantu aku. Udah sampai ke sini. Dari aku pertama kalinya orang yang kerjasama sama agensi tersebut, agensi ke Malaysia tersebut, dan alhamdulillah adik-adik juga udah pada ngikut, adik-adik sekolahnya. Kak Irman benar ngebantu dari proses awal sampai akhir, dan agensinya sendiri gimana ya, lebih dekat juga sama lokasi sekolahnya, sekitar 1 jaman ya, kayaknya 1 jaman. Apa Teteh masih ingat sama guru-guru yang ada di sini gitu? Siapa sih yang paling menginspirasi, yang paling memotivasi diri bisa seperti ini gitu? Sebenarnya kalau yang paling memotivasi dan menginspirasi itu semua guru. Jadi setiap guru itu, salah satu guru, pasti aku ngambil dari salah satu kelebihannya gitu. Contohnya kayak Pak Icang sekarang. Oh iya Pak Icang, wow. Aku mengambil kelebihannya, salah satu kelebihannya yaitu ya dia harus humble sama orang gitu. Humble. Terus ada lagi kayak Pak Irman, Pak Deden, itu aku ngambil dari salah satu kelebihannya, contohnya Pak Deden itu yang mengajarkan belajar tapi secara happy gitu, secara nggak tertekan gitu. Nah itu Pak Deden pengajarannya kayak gitu. Jadi aku menerapkan itu sebuah hal yang inspirasi dan harus aku terapkan gitu. Terus kayak Pak Irman juga yang udah bisa bahasa Jepang ya. Jadi kayak aku pengen itu lebih gitu. Jadi pengen suatu hal yang baru. Oh ya, dalam kondisi pandemi ini sama nggak sih di Indonesia sama di Malaysia tempat Teteh sekarang? Kayak sistem lockdown kayak gitu.
di Malaysia sendiri benar-benar beda sama Indonesia ya. Gimana ya, dari semua keseluruhan, dari kota sampai pedesaan, dari pelosok gitu. Mereka menerapkan sistem lockdown dan juga ketat banget untuk pergi kemanapun kita nggak boleh. Terus segala macam, kalau sampai sekarang pun sebenarnya udah dibuka lockdownnya, mereka masih menerapkan sistem tersebut. Jadi setiap kita pergi ke pasar atau market kayak gitu, kalau ke toko juga harus pakai sanitizer dan harus pakai masker. Kalau enggak, kita ditangkap. Serius, di sini ada security-nya langsung gitu. Wow. Kita harus pakai, kalau nggak pakai benar-benar harus balik lagi dan harus pakai gitu. Kalau sekarang ini teteh nggak Iya, pakai? serius. Terus disiplin. Hmm, Kenapa? disiplin seperti apa itu Iya, teh? ini pakai loh. Ini pakai. Tapi berhubungan lagi nggak ada siapa-siapa di sini, sendirian. Hmm. Kalau misalkan ada yang mau kerja gitu, seperti kayak teteh gitu ya, pengen banget misalkan yang udah nonton video ini, apa sih sarannya biar bisa kayak gini gitu, kayak teteh gitu. Ya, bagi kalian yang ingin kerja ke Malaysia, diharapkan kalian tahu dulu pabriknya itu apa. Gitu. Kalian jangan asal datang ke pabrik yang kalian belum ketahui, karena itu contoh setiap pabrik itu sistem pekerjaannya beda. Jadi lebih baik kalau kalian mengetahui pabrik tersebut, dikarenakan pabrik yang udah terkenal itu dia udah mengikuti aturan-aturan government atau pemerintah gitu. Jadi kalian lebih kontrol dari sistem gajinya, sistem kerjanya, itu lebih baik daripada pabrik yang swasta yang belum terkenal gitu. Terus kalian juga harus siap-siap mental kalau di sini semua ngerjain sendiri, belajar mandiri di sini yang dulu kalian manja-manja dimasukin orang tua gitu, sekarang kalian nggak bisa di sini. Ya hitung-hitung bertambah dewasa juga, nggak ada yang sia-sia sebenarnya kalau dari apa ya, kerja keras di sini nggak ada yang sia-sia, akan menghasilkan suatu hal yang sangat berguna gitu. Walaupun kalian di sini nangis, di sini sedih banget, itu nggak bisa ketemu orang tua, tapi itu benar-benar berguna banget di masa depan, serius. Eh, teteh bisa sekuat ini gitu ya, bisa ada tekad mau gitu ke Malaysia. Sedangkan kan teteh seorang cewek gitu ya, wanita. Kan biasanya kalau cewek kerja jauh-jauh gitu kan, orang tua nggak ngasih izin. Apa sih yang membuat orang tua bisa mengizinkan teteh bisa kerja di sana gitu? Okay. Jujur, pribadi saya sendiri, saya itu orang yang suka apa ya, nggak suka diem, jadi lebih suka kayak make a journey, jadi buat perjalanan gitu, nggak suka diem di rumah hanya gitu-gitu aja, nggak suka gitu, jadi suka travel, suka buat sesuatu yang baru dan nggak takut gitu akan hal yang buat kita nanti akan jadi kayak gimana gitu. Nggak, sebenarnya pengalaman itu yang buat kita semakin dewasa dan semakin berani. Terus orang tua alhamdulillah ngizinin, mau kemanapun aku pergi asal itu baik, asal itu tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Itu setuju aja, orang tua itu ngebebasin, karena orang tua juga tahu pengalaman itu dicari, bukan didapat. Apa ada yang mau disampaikan buat guru-guru di sini gitu? Pakai bahasa Malaysia tapi gitu. Wow, it's challenge. Yes. Oke. Okay. Oke, terima kasih nak guru-guru saya semua udah tolong saya nak sampai macam ni, dan juga jasa-jasa tak pernah kira macam mana kan, karena tengok Susi macam ni dah sampai sini dah 3 tahun dah, tapi masih ingat juga dengan guru. Terima kasih banyak. Lalu untuk saran-saran nak pergi sini, orang nak pergi sini, apa je adik-adik ke kakak-kakak tu nak pergi sini, tolong kena tahu macam mana kat situasi di sini, nak cari kilang macam mana kah, baik kah, okey kah, nak mental pun kena bagi siap ke. Nah, depan orang, ya ampun, nak ingat guru-guru berjasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngerti? Nggak tahu. Emang artinya apa tuh teh? Ya, ucapan terima kasih sama guru, terus yang bagi mau kesini juga harus pilih kilang dulu yang benar gitu, yang baik.
Alhamdulillah ya Teh. Ya siapa ada paham tak paham good. Gak tahu aku tuh. Kita orang belajar Malaysia pun tak sama ke setiap orang beza. Setiap orang beza. Macam saya nak cepat belajar bahasa jadi cepat lagi. Tapi tak tahu orang lain ke. Orang lain mungkin ada lambat sikit nak belajar. Tentu. Apa ada bisa bahasa lain nggak Teh selain bahasa Malaysia kira-kira? Paling Inggris, sedikit Korea. Wow, boleh dong Koreanya. 오케이. 안녕하세요. 저는 수재입니다. 여러분 모두 얼마나 입니까요? 괜찮아요. Wow, mirip Teh kayak orang Korea loh, matanya udah sipit lagi. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Tete juga di sini bukan cuma kerja ya, alhamdulillah. Tete juga lagi nerusin studi, belajar, baru mulai semester 2 gitu. Di universitas terbuka, alhamdulillah. Sebenarnya sulit sih buat ngatur waktunya, kayak gimana buat belajar sama kerja, sedangkan sekarang bener-bener lagi banyak orderan, kerjaannya sampai balik 9, kayak kemarin pun balik 9, dan itu seterusnya sampai 3 bulan. Mungkin habis itu berkurang lagi balik 7 dan balik 6 gitu. Nah itu ngatur waktu belajar benar-benar susah. Jadi kalian yang kalian yang mau kesini, yang mau belajar sambil kerja itu bisa sebenarnya, asalkan kalian bisa manage waktunya dengan baik gitu. Dan serius, jangan habisin waktu kalian buat cuma gitu. Sekarang itu kita udah waktunya mikir dunia itu udah globalisasi gitu. Segalanya itu benar-benar membutuhkan kayak pendidikan, nggak cuma ngebutuhin kekuatan doang, pendidikan dan juga akal gitu. Gimana caranya supaya kita bisa nggak tergerus oleh waktu. Biaya hidup di sana gimana Teh? Apa biaya hidupnya terlalu tinggi atau gimana? Biaya hidup hampir sama kan Indonesia sebenarnya harganya. Cuman beda dari mata uangnya itu yang bikin kita kelihatan gede banget. Jadi sebenarnya 1 ringgit, di sini pakainya ringgit, 1 ringgit itu sebenarnya 3.200 rupiah ya. Nah itu kalau diumpamain di sini tuh 1 ringgit itu kayak 1.000 rupiah gitu. Sebenarnya sama aja kalau dari nilai kita beli beras, beli makan segala macam itu sekitar 5 ringgitan. Sekitar 5 ringgit, kita bisa dikatakan 5 ringgit. 5 ringgit juga kayak di Indonesia ya mungkin kayak cuma 12 ribuan lah gitu. 12 ribu sampai 15 ribu. Hampir sama kan Indonesia sih, cuman beda sedikit lebih aja. Lebih mahal sedikit. Untuk bahan baku, di sini bahan baku di sini standar sih. Yang lebih murah itu di sini uniknya gitu. Dari kayak semacam perkakas rumah kayak yang kecil-kecil gitu lah, kayak piring segala macam. Itu lebih murah di sini, ember-ember segala macam lebih murah di sini. Itu sih uniknya. Sedangkan Indonesia itu lebih mahal. Mungkin karena perbedaan pabriknya juga ya, di sini mungkin lebih banyak produksi atau gimana, nggak tahu juga. Makasih loh Teh buat waktunya hari ini. Maaf kalau misalkan mengganggu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke semuanya, itu tadi aku bareng Kak Susi abis nanya-nanya ngobrol santuy ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian. Dari pembicaraan yang tadi kalian bisa ambil sisi baiknya. Ya udah, bye bye semuanya. Assalamualaikum.